Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Adit Xquero channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Xquero. Di konten Ramal Xquero kali ini saya kembali untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari para teman-teman ataupun juga para netizen yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang Fuji dan juga Aisar ya. Kira-kira pembahasannya seperti apa, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini. Dan ini ada pertanyaan ya dari salah satu penonton yang sudah saya pilih. Kira-kira bagaimana sih untuk maksud dan tujuan serta perasaan Aisar kepada Fuji? Apakah benar Aisar ini hanya sebatas memanfaatkan Fuji untuk popularitas mata? Oke, kita akan coba untuk memprediksikannya ya, ataupun membacanya. Ada pesan semesta apa ataupun seperti apa untuk kebersamaan mereka, seperti yang ditanyakan ini ya. Kira-kira seperti apa sih maksud dan tujuannya Aisar? Apakah benar gosip-gosip yang beredar seperti itu? Karena kemarin juga saya sempat di-tag ya dengan pemberitaan yang katanya Aisar itu hanya sebatas pansos atau apa gitulah ya. Jadi kita akan mencoba untuk memprediksikannya ya dengan media kartu tarot. Kita acak terlebih dahulu. Tidak lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan prediksi-prediksi saya lainnya. Kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, di kartu yang pertama ada Three of Wands. Terlihat ada seorang pria yang sedang memegang sebuah tongkat ya, sebuah tongkat, dan di sampingnya ini ada dua tongkat lain. Jadi ada tiga tongkat di sini. Untuk kartu yang pertama, di kartu ini saya lihat memang seorang Aisar ini melihat Fuji. Kalau kita ngomongin Fuji di Indonesia itu udah sangat luar biasa ya efeknya ataupun juga untuk popularitasnya. Makanya dia sering di endorse, sering dapat job untuk mempromosikan suatu produk ataupun juga suatu hal yang memang bersifat endorse ya. Dan memang apa yang tujukan oleh Fuji akhir-akhir ini kelihatan banget hasilnya. Jadi kalau misalkan dia posting apa, ini pastinya viewernya lumayan bagus, ada yang meledak juga. Dan beberapa sound yang dipakai Fuji misalkan di TikTok itu juga kebanyakan menjadi acuan dari para penonton ataupun juga para netizen yang menggunakan sound yang sama yang dipakai oleh Fuji. Ya mungkin, wah kalau dipakai Fuji kemungkinan bisa meledak. Nah itu juga kayaknya ada di sudut pandang seorang Aisar yang melihat popularitas Fuji di Indonesia sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngomongin tentang sudut pandang, Aisar itu sudah sangat menganggap bahwa Fuji ini salah satu artis atau public figure yang sangat luar biasa dan juga memiliki talenta yang besar di Indonesia. Kita akan lihat di kartu yang kedua. Tadi kartu yang pertama lebih kepada pengakuan ya, pengakuan tentang karakter seorang Fuji. Kemudian di kartu yang selanjutnya ada Eight of Cups ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cups, dan ada seseorang yang duduk ini membawa tongkat lagi ya. Ini ya kartunya, ini kelihatan seseorang yang membawa tongkat lagi. Dan di kartu yang kedua di sini sepertinya dia memang ada semacam pandangan yang nggak biasa kepada Fuji. Selain memang sosoknya cantik, kemudian juga public figure yang terkenal, ini juga ada suatu pengakuan yang saya lihat di kartu yang pertama tadi, pengakuan bahwa karir dan juga karakter seorang Fuji itu sudah sangat luar biasa di Indonesia. Mungkin dia juga melihat dari sudut pandang yang lainnya ya, itu dari fisik, kebaikan. Jadi dia pengen bisa dekat, dan ini sebenarnya bukan karena dekat untuk mentang-mentang popularitas atau apa, itu menurut saya bukan ya, tapi karena memang orangnya baik, cantik, kemudian juga dari segi latar belakang itu juga bagus. Jadi menurut saya tidak ada hal-hal yang bersifat memanfaatkan sampai
di kartu yang kedua ini ya belum ada tanda-tanda untuk memanfaatkan, tapi saya lihat malah ada semacam kekaguman dari seorang Aesar kepada Fuji. Kemudian kita akan melihat di kartu yang kedua, di kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu Knight of Pentacles. Ada seorang laki-laki lagi ya, seorang laki-laki, dan di sini juga ada koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang ketiga, di sini sepertinya memang ada perasaan yang berbeda. Dari sudut pandang ada sudut pandangnya sangat luar biasa melihat sosok Fuji itu adalah sosok yang memiliki talenta yang bagus, kemudian juga respect yang bagus juga dari seorang Aesar kepada Fuji, kekaguman dari segi karakter dan juga keluarga yang sepertinya juga menyambut baik hadirnya seorang Aesar di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi kalau misalkan kita ngomong, wah ini tiba-tiba langsung lampunya mati ini, waduh, semoga masih bisa kelihatan ya, masih bisa dinikmati untuk kecerahannya. Bentar, saya akali pakai ini, dari tadi listriknya itu nggak jelas. Oke, saya akali pakai tambahan. Oke, intinya dari kartu yang ketiga, di sini seolah-olah mereka berdua itu memang ada kecocokan ataupun keselarasan dari sudut pandang masing-masing. Fuji pun juga melihat bahwa seorang Aesar ini sosok yang rupawan, baik, kemudian juga sopan santunnya juga bagus. Jadi dia merasa dengan karakter yang seperti itu kayaknya nggak ada tanda-tanda untuk memanfaatkan ataupun hanya sebatas pansos. Itu menurut saya di kartu yang pertama sampai ketiga ini belum ada. Kemudian kita akan mengambil kartu yang keempat. Dari tadi salah terus saya. Oke, di kartu yang keempat di sini ada kartu The Hierophant. Di kartu yang keempat ini terlihat lagi-lagi ada gambar laki-laki ya, laki-laki tapi sudah tua ini. Nah, untuk kartu yang keempat, di kartu yang keempat ini menunjukkan tentang ketenangan ya. Ketenangan dan juga pola pikir yang tidak ingin tergesa-gesa untuk meladeni ataupun juga untuk merespon setiap tudingan-tudingan miring dari netizen kepada Aesar. Meskipun kemarin itu dia juga sudah sempat sabar, kemudian juga sudah sempat terbawa emosi sesaat karena kemarin itu kayak ngerasa, waduh, netizen Indonesia ternyata ini ya sangat-sangat memperhatikan kedekatan dia dengan Fuji. Bahkan ada yang mendukung supaya dekat, supaya jangan menyakiti Fuji. Kalau misalkan ada keseriusan sama Fuji ya harus benar-benar diseriusin, jangan dimain-mainin. Wah, itu. Jadi banyak yang sayang sama Fuji ya. Selain memang dari para fansnya, kemudian juga netizen Indonesia ternyata banyak juga yang mengikuti sepak terjang ataupun juga kebersamaan di antara mereka berdua. Dan di kartu yang keempat ini saya lihat ketenangan dari seorang Aesar, meskipun digosipkan hal-hal yang seperti itu, dia mencoba untuk menjawabnya dengan caranya sendiri, nggak kemudian dengan emosi yang menggebu-gebu, itu kayaknya enggak. Dan mungkin dia juga ingin menunjukkan bahwa ketulusan ataupun juga niat dia berteman dengan Fuji itu juga ditunjukkan kepada keluarga ataupun juga teman-teman terdekat dari Fuji. Kemudian kita akan ambil kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Nah, ini saya nggak salah sebut ini. Kartu yang kelima ada kartu The Star. Wah, pas banget ini. Tadi kartunya gambarnya cowok semua. Ini The Star, ini cewek ya, kartunya gambarnya cewek. Untuk The Star ya, ini salah satu dari kartu utama. Untuk kartu yang kelima, di sini saya lihat ada respon yang cukup bagus dari seorang Fuji yang tidak ingin terbawa oleh suasana yang mungkin kemarin sempat mengemuka bahwa kayak Fuji jangan mau untuk dimanfaatkan, jangan mau untuk jadikan bahan pansos. Nah, jadi dia nggak kemudian mengikuti egonya dia. Kalau misalkan dia nggak bisa mengatur dengan sedemikian rupa tentang egonya dia dan juga merespon dengan seenaknya sendiri, takutnya nanti kan imbasnya juga nggak bagus buat Fuji dan juga Aesar. Makanya dia kayak tenang-tenang saja, tidak menunjukkan respon yang sangat berlebihan, nggak, kayak tetap beraktivitas aja. Jadi nggak ada tanda-tanda bahwa kayak menampik bahwa oh ya aku nggak gini sama dia, aku gini kan. Jadi kayak mengalir aja ya. Jadi menurut saya itu adalah respon yang cukup bagus dari mereka berdua ya. Dan dari kelima kartu yang muncul, 5 kartu ini sebenarnya lebih banyak energi positifnya, karena kelihatan bahwa Aesar ini
ingin menunjukkan bahwa dia itu nggak cuma sebatas pansos, nggak cuma sebatas untuk memanfaatkan kepopuleran Fuji. Kalau misalkan dia dekat dengan Fuji, otomatis mungkin ya ada yang beranggapan agak-agak negatif bahwa wah, mumpung di Indonesia dekat sama Fuji yang pengikutnya banyak, followernya banyak, siapa tahu ada yang follow, ada yang subscribe YouTube-nya dia. Kalau menurut saya wajar ya ada pandangan-pandangan seperti itu ya, karena banyak orang, banyak pemikiran juga. Jadi wajar, berbagai macam pemikiran ada di situ. Tinggal kita mengambil sisi positifnya ataupun juga kita mengambil sudut pandang yang mana ya. Tapi dari kelima kartu yang muncul, saya lihat lebih banyak energi positif yang terlihat di antara mereka berdua. Jadi kebaikan, kemudian juga kebersamaan mereka itu kayaknya menunjukkan memang ingin kepada sesuatu yang tulus, pertemanan yang tulus, hubungan yang bagus juga ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin kurang puas dengan pembahasan yang hari ini, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Mungkin next time bisa kita bahas ya untuk pembahasan-pembahasan yang lain, ataupun mungkin juga ada pembahasan untuk artis atau public figure yang lain ya. Karena sebenarnya sudah ada banyak yang minta yang lainnya, tapi yang paling banyak masih tetap Aisyah dan juga Fuji. Jadi saya mencoba untuk membaca dan juga memprediksikan untuk yang paling banyak dan paling tepat terlebih dahulu. Oke, dan ingat, ini bukan ramalan, ini bukan mendahului kehendak Tuhan, sama sekali bukan. Ini hanya sebatas hiburan, pembahasan, sharing, dan juga ngobrol-ngobrol semata. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Goro menundur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.